Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah Anda menanam hari ini? Ingat, menanamnya secara organik 30 Juli 2023. Suasana dingin banget. Musim kemarau, anginnya sangat-sangat dingin, apalagi di pinggir sawah. Anginnya, kalau sebelah sana pemukiman, tapi sebelah sana sawah, sehingga anginnya luar biasa dingin. Makanya pakai penutup telinga. Ya, untuk tanaman jagung yang tanpa bedengan, komposnya berapa banyak? Pada intinya kompos itu semakin banyak semakin bagus. Nah, kalau kita pakai bedengan, maka kita tebarkan kompos merata di permukaan, paling tidak ketebalan 2-3 cm, kalau bisa 5 cm, kemudian nanti diaduk gitu. Nah, kalau kita berarti kalau ini nggak pakai bedengan, kayaknya sistemnya TOT, tanpa olah tanah. Jadi di tanah langsung ditugal, langsung diberi bibit jagung. Nah, kalau seperti itu, maka kalau bisa tugalnya itu yang dalam, tugalnya yang lebar, yang dalam, jerot, kemudian dikasih kompos 1-2 genggam. 1-2 genggam seperti itu. Nah, nanti baru ditanam, dikasih bibit jagung, terus ditutup lagi dengan kompos sedikit kalau benihnya itu masih bentuk biji. Tapi kalau udah semaian ya sama sih, bisa ditutup lagi pakai kompos. Berarti kan segede-gedenya tugal paling-paling ya muat 1-2 genggam kompos gitu. Nah, kalau kita ini kan di bedengan, jadi kita ratakan di atasnya, kira-kira ketebalan ya sebenarnya sih bebas, mau 2 cm, 3 cm, sampai 5 cm, mau tebal banget, mau full ini bedengannya terbuat dari kompos. Kalau memang kita punya kompos yang sudah benar-benar matang, boleh. Jadi seberapa banyak kompos itu nggak ada patokan, yang penting dengan satu catatan, kompos yang sudah matang seperti itu. Kompos yang sudah matang seperti apa? Ya sudah sering kita sampaikan di video, bahwa kompos yang sudah benar-benar matang atau bahan organik yang sudah menjadi kompos itu ciri-cirinya itu, yang pertama adalah sudah menyerupai tanah, yang kedua bentuknya, teksturnya sudah seperti tanah, yang ketiga aromanya ketika dicium seperti tanah, yang keempat suhunya dingin seperti tanah. Itu sudah jadi kompos seperti itu. Jadi kembali lagi, untuk jagung atau tanaman yang lain kayak timun misalnya, kacang panjang misalnya, kalau sistemnya langsung ditugal tanpa olah tanah, tanpa bedengan, maka di lubang itu kira-kira diberi 1-2 genggam, kemudian ditabur di sekelilingnya. Ya kalau berhitung dari awal, kalau kompos itu kan untuk pupuk dasar sebenarnya ya, tidak ada pemupukan kalau menggunakan kompos sebenarnya. Kenapa? Karena nutrisi kompos itu akan terserap itu nanti, bukan sekarang ketika kita aplikasikan. Jadi yang diserap oleh tanaman sekarang itu ya aplikasi yang kemarin-kemarin gitu. Jadi kita berikan saja yang banyak. Misalnya satu tanaman itu patokannya 1 kilo saja wes. Satu tanaman 1 kilo. Kalau sistem tugal berarti dimasukkan paling 2 genggam, yang lain ditebar sekelilingnya gitu. Atau kalau kita punya banyakin aja gitu mas ya. Ya sama si jagung, mau tanaman apapun lah sama seperti itu. Hitung-hitungannya seperti itu. Jadi kompos itu ya bisa untuk memenuhi permukaan tanah yang akan kita tanami. Bebas. Ini sore ini kita mau panen pakcoy, tinggal sedikit ini, paling tinggal berapa, 10-15 ikat saja. Nanti ini sisanya ditanami kangkung. Ini yang sebelah sana sudah ditanami kangkung semuanya, tinggal ini nanti sisanya ditanami sama yang ini. Ini tadi pagi ini kangkungnya udah mulai tumbuh. Ini harus rajin-rajin nyiram, ini tumbuhnya aja berapa persen. Nah ya, ini kemarin kita kebetulan ada tetangga yang biasa nanam kangkung, juragan kangkung, kemudian lewat mampir, terus saya tanya, itu nanam kangkungnya sistemnya gimana gitu. Ternyata direndam dulu 1 malam, kemudian diperam 1 malam, besoknya udah tumbras itu ya berkecambah. Nah itu tinggal kita letakkan di lubang-lubang tugal, itu nanti insya Allah bagus. Kalau kita kan masih fresh, masih kering, kita letakkan, kita butuh nyiram terus, butuh dilembabkan terus, sehingga kadang-kadang ada yang gagal karena kalau pas siang kan sinar matahari kan terik sekali. Oke, ngelantur
Ini sore ini, besok dilanjut itu, besoknya lagi sana. Mudah-mudahan kita nggak berhenti lama dan segera menyusul kangkungnya. Demikian sekilas info tentang seberapa banyak kompos kita berikan pada setiap tanaman, terutamanya hortikultura ya. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.